Baiklah, saya akan menjelaskan tentang iddah. Yang pertama, pengertian iddah. Iddah berasal dari kata al-had dan al-ihsa yang berarti bilangan. Artinya, jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan atau talak atau ditinggal mati oleh suaminya. Makna iddah menurut istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. Yang kedua, dasar hukum iddah. Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaranya dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui yang baru kamu perbuat. Selanjutnya, larangan dalam masa iddah. Yang pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena dicerai, fasak maupun ditinggal mati oleh suami, tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukum al-had. Yang kedua, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1 yang artinya, menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, wajib melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad atau menahan diri sampai masa iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar, dan celak mata. Selanjutnya, macam-macam iddah. Yang pertama, iddah karena perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta penyempurnakannya. Maka berilah mereka mutlah dan lepaskanlah mereka itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, iddah karena kematian. Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, perempuan yang ditinggal mati
suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, masa iddahnya baginya adalah 4 bulan 10 hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Selanjutnya, hikmah iddah. Yang pertama, memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Yang kedua, terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah. Yang ketiga, agar istri dapat merasa kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Yang keempat, mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan keracunan nasab sang anak.